direkam. Mangga Teh Uput. Halo. Mangga Teh. Oh iya Teh Salsa, mangga buat moderator. Baik, bismillah warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 2, saya Salsa Amaliatul Husna, juga dua rekan saya yakni Nina Nur Sintawati dan Putri Alia Siti Nurbaiti akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai puisi sebagai media kajian bahasa dan sastra. Pemateri pertama akan disampaikan oleh Teh Nina Nur Sintawati. Silakan Teh untuk PPT-nya. Baik, terima kasih Teh Salsa. Nah, lanjut saja ya. Pada pembahasan materi kali ini, kelompok kami membahas tentang puisi. Nah, untuk poin-poinnya sendiri, yang pertama ada pengertian puisi, yang kedua ada jenis-jenis puisi, yang ketiga ada unsur-unsur pembangunan puisi, dan yang keempat ada teknik membaca puisi. Nah, pada pengertian puisi sendiri, pengertian puisi adalah salah satu media untuk mengungkapkan perasaan melalui bentuk dari beberapa kosakata bahasa dengan tujuan tertentu. Adapun menurut Rahmat Joko Pradopa 2009 bahwa puisi itu mengekspresikan pemikiran yang membangkitkan perasaan yang merangsang imajinasi panca indera dalam susunan yang berirama. Adapun menurut Lavamen 2020, puisi merupakan bentuk karya sastra dari hasil ungkapan dan perasaan penyair dengan bahasa yang terikat irama, mantra, irama, rima, penyusunan lirik dan bait, serta penuh makna. Puisi mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dalam mengkonsentrasikan kekuatan bahasa dengan struktur fisik dan struktur batinnya. Lalu yang kedua ada jenis-jenis puisi. Nah, untuk jenis-jenis puisi sendiri ini ada 3. Yang pertama ada puisi naratif, puisi lirik, dan puisi deskriptif. Nah, untuk puisi naratif sendiri adalah puisi yang digunakan penulis untuk menyampaikan sesuatu cerita. Adapun puisi lirik adalah puisi penggambaran isi pikiran, hati, perasaan maupun penulis. Adapun puisi deskriptif adalah puisi penggambaran kesan penulis terhadap keadaan atau peristiwa. Lalu yang ketiga ada unsur-unsur pembangunan puisi akan disampaikan oleh Teh Putri. Pada Teh Putri dipersilakan. Boleh di next Teh. Unsur-unsur pembangun puisi terdiri atas unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik meliputi diksi pilihan kata, jadi penyair harus cermat dalam memilih atau memilah kata serta mempertimbangkan makna tanpa mengurangi esensi keindahan dari bahasanya. Dan yang kedua ada imaji. Ketika membangun puisi, penyair menggunakan kata-kata yang konkret dan khas yang dapat menimbulkan imaji visual. Dan yang ketiga ada gaya bahasa atau majas. Gaya bahasa atau majas dalam puisi ialah bahasa yang dipakai penyair untuk mengatakan sesuatu dengan cara yang tidak biasa atau memakaikan kata-kata yang bermakna kiasan. Dan yang keempat ada bunyi. Bunyi dalam puisi penyair memasukkan kata-kata tertentu sehingga menimbulkan efek nuansa atau suasana tertentu. Dan yang kelima ada rima.
5 ialah persamaan bunyi atau perulangan bunyi dalam puisi yang bertujuan untuk menimbulkan efek keindahan. Dan yang terakhir ada tema. Tema adalah ide atau gagasan pokok yang ingin disampaikan oleh penyair melalui puisinya. Boleh di next teh? Unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik meliputi dari 4 aspek. Aspek historis, aspek psikologis, aspek filsafat, dan aspek religius. Aspek historis merupakan unsur sejarah atau gagasan yang terkandung dalam puisi. Dan yang kedua, ada aspek psikologis merupakan aspek kejiwaan pengarang yang termuat dalam puisi. Dan yang ketiga, ada aspek filsafat. Beberapa ahli menyatakan bahwa suatu filsafat berkaitan erat dengan puisi atau karya sastra keseluruhannya, dan beberapa ahli lainnya menyatakan bahwa filsafat dan karya sastra dalam hal ini, puisi tidak saling terkait satu sama lain. Dan yang keempat, aspek religius. Dalam puisi mengacu pada tema yang umum diangkat dalam puisi oleh pengarang. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Teh Salsa. Untuk Teh Salsa, dipersilakan. Terima kasih kepada Teh Putri. Boleh di next. Di sini kami sudah mencantumkan contoh puisi dari karya Ibu Hajah Librilianti Kurniayuki dengan judul Zamrud Khatulistiwa. Saya akan sedikit membacakan satu paragraf ya. Zamrud Khatulistiwa, karya Hajah Librilianti Kurniayuki. Hamparan hutan dan ladang luas memandang. Dedaunan segar terpampang nyaman. Sejuk embun mengalun berdendang. Indah nian dedaunan melambaikan tangan. Mungkin hanya satu paragraf. Boleh di next teh. Yang keempat itu ada teknik membaca puisi. Boleh di next. Apa teknik membaca puisi? Yang pertama yaitu kerja otak. Teknik kerja otak ini adalah tahap di mana pembaca dapat memahami atau menafsirkan isi atau makna dari puisi tersebut. Lalu yang kedua ada teknik membaca kerja hati. Tahap ini adalah tahap ketika pembaca dapat menghayati isi puisi. Lalu yang ketiga ada tahap kerja badan. Nah, pada tahap ini, tahap tubuh melakukan gerakan yang didukung proses pemahaman dan penghayatan pembaca dalam membaca isi puisi. Boleh di next. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang telah kami sampaikan bisa bermanfaat bagi pembaca. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.